Ya, kembali lagi di channel Dipam Putra guys. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film motivasi berjudul A Million Miles Away. Ya udah, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka pada suatu hari di Meksiko. Ada bocah bernama Josh yang sedang rebahan di kebun jagung. Josh ini adalah anak seorang petani. Karena mendapat kabar bahwa menjadi petani di Amerika jauh lebih menjanjikan, sang ayah memutuskan pindah ke Amerika demi mengubah nasib. Setelah berpamitan dengan orang tua dan saudara-saudaranya, keluarga Josh pun berangkat. Setiap tahun, ribuan imigran asal Meksiko, mulai dari anak-anak hingga orang tua, pindah dan bekerja sebagai buruh tani di ladang-ladang perkebunan di California, Amerika Serikat. Beberapa waktu setelah pindah ke California, di antara 4 saudara, hanya Josh yang paling pintar dan memiliki kemampuan kuat untuk melanjutkan ke sekolah dasar. Di sekolah, Josh sangat pintar dalam matematika. Saking pintarnya, setiap kali guru memberikan soal-soal sulit, dia selalu bisa menjawabnya dengan mudah. Sayangnya karena harus sekolah sambil bekerja sebagai buruh tani, Josh sering bolos dan tertinggal pelajaran. Están en la escuela. ¿Para qué sirven las estrellas? Pagi itu di ladang, saat sedang memanen anggur, Josh mengeluh. Dia tidak mau lagi bekerja sebagai buruh tani. Kerja di ladang itu capek dan panas, katanya. Ayahnya pun mencoba menenangkan. Semua buruh tani di sini juga capek. Tapi mau gimana lagi? Satu-satunya pekerjaan yang ada cuma ini. Agar kita bisa pulang dan membangun rumah impian. Kita harus terus berjuang sampai tujuan kita tercapai. Ayah berharap Josh mau mengerti kondisi keluarga. Mendengar itu, Josh terdiam dan merenung. Setelah selesai bekerja, Josh berangkat sekolah. Namun karena kecapean, dia tertidur di kelas. Beruntungnya, bu guru yang bernama Miss Young mengerti dan tidak marah. Siangnya sepulang sekolah, karena penasaran dengan luar angkasa, Josh menghampiri Miss Young lalu bertanya, apa gunanya bintang di langit? Mendengar pertanyaan aneh itu, kenapa Josh tidak coba cari tahu sendiri di rumah saat mengerjakan PR menulis cita-cita? Karena tidak punya cita-cita, Josh bingung ingin menulis apa. Di tengah kebingungannya, kakak Josh yang baru pulang mengajak semua orang di rumah untuk menonton peluncuran roket NASA pertama kali di dunia. Ketika menyaksikan hebatnya roket meluncur ke luar angkasa, Josh pun kagum. Neil Armstrong report plus 30 seconds. Keesokan harinya di rumah, saat semuanya bersiap-siap berangkat ke ladang, tiba-tiba Miss Young datang. Dia lalu berbicara dengan orang tua Josh. Tujuan kedatangannya adalah karena dia khawatir dengan pendidikan Josh. Sayang sekali jika murid sepintar Josh sering ketinggalan pelajaran gara-gara harus bekerja di ladang, kata Miss Young. Dia menyarankan agar Josh berhenti bekerja dulu supaya dia bisa fokus sekolah. Namun ayah Josh tidak setuju. Putraku harus tetap bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Lagi pula, Josh di sini cuma sementara. Jika sudah punya cukup uang, kami akan pulang kampung dan membangun rumah di Meksiko, jawab ayahnya. Mendengar jawaban sang ayah, Miss Young hanya bisa menghela nafas. Di luar sebelum pergi, Josh menyusul dan memberikan PR tulisan cita-citanya. Ketika mengetahui bahwa Josh ingin menjadi astronot, Miss Young tersenyum dan berkata, suatu hari nanti mimpi Josh pasti akan terwujud. Jangan pedulikan kata orang lain, yang penting Josh harus jadi astronot.
Mendengar dukungan dari gurunya, Josh kecil tidak tahu harus senang atau sedih. Siangnya di ladang, karena hasil panen tidak mencapai target, para buruh tani hanya dibayar setengah dari upah biasanya. Ketika di mobil, meski kesal, ayah Josh tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah kekecewaannya, sang ayah sadar bahwa ucapan Miss Young itu benar. Jika keadaan terus seperti ini, masa depan putranya hanya akan bernasib sama seperti dirinya. Sang ayah kemudian meminta anak-anaknya untuk saling mengulurkan tangan, lalu berkata, "Mulai sekarang, kalian harus memilih jalan hidup kalian masing-masing. Jangan jadi seperti ayah yang cuma menjadi buruh tani. Masa depan kalian masih cerah." Ayah sudah ikhlas melepaskan mimpinya mengumpulkan uang untuk membangun rumah di Meksiko. Ayah memutuskan keluarga kita akan tetap tinggal di California demi pendidikan kalian. Dengan gembira, mereka semua pun pulang ke rumah. Kemudian time skip puluhan tahun kemudian. Terlihat bahwa Josh sudah dewasa dan berhasil lulus sekolah dengan nilai terbaik di kampus. Setelah lulus, Josh tidak melupakan mimpinya. Dia mengirim surat lamaran kerja ke pusat penelitian NASA. Selama menunggu balasan dari NASA, Josh magang terlebih dahulu di suatu lembaga penelitian negara. Pada hari pertama masuk kerja, saat mengikuti rapat, kepala proyek yang bernama Eric memberikan pertanyaan sulit tentang nuklir. Meskipun masih anak baru, Josh berani menjawab. Beruntung jawabannya benar. Eric pun kagum, lalu menyuruh staf lain mengantarkan Josh ke ruang kerjanya. Tapi ketika baru duduk, lampu kantor langsung mati. Saat Josh pergi ke resepsionis untuk meminta ganti lampu, karena dianggap sebagai office boy baru, si resepsionis malah memberikan kunci dan menyuruh Josh mengambil lampunya sendiri di gudang, sekaligus mengganti tisu toilet. Mendengar ucapan resepsionis itu, Josh hanya bisa menghela nafas. Sepulang kerja, dia mampir ke ladang, menemui sepupunya yang bernama Beto. Josh bercerita panjang lebar tentang pekerjaan barunya. Walaupun Beto tidak mengerti bahasa-bahasa sulit yang Josh ceritakan, dia tetap bangga karena sekarang sepupunya sudah menjadi seorang insinyur dan memiliki pekerjaan yang hebat. Keesokan harinya di kantor, karena masih anak baru, Josh hanya disuruh fotokopi berkas. Dia juga diberi surat kiriman balasan dari NASA. Dengan gugup, Josh pun membuka surat itu. Namun ternyata lamaran kerjanya ditolak. Malam harinya di teras rumah, Josh curhat kepada ayahnya soal cita-citanya bekerja di NASA. Tapi selama mengobrol, ayahnya justru terus mengungkit mimpinya untuk membangun rumah di kampung yang dulu dia korbankan demi pendidikan Josh. Ayahnya berharap Josh cepat sukses agar bisa mengangkat derajat keluarganya. Di situ Josh pun marah. Kenapa setiap ngobrol ayah selalu mengungkit masalah itu? Aku tahu ayah sudah mengorbankan segalanya, tapi tolong jangan selalu diungkit-ungkit, katanya. Setiap kali mendengar cerita ayah, Josh selalu merasa bersalah dan menjadi beban keluarga. Melihat sikap lemah putranya, ayahnya berkata, "Kenapa Josh takut ditekan keluarga? Bukankah di luar sana, bahkan di dunia ini, juga penuh tekanan? Ayah tidak pernah membesarkan anak yang manja. Laki-laki harus kuat menanggung beban." Mendengar ucapan sang ayah, Josh terdiam dan merenung. Esok harinya, Josh bersama Beto pergi ke dealer mobil karena mobilnya boros bensin. Josh berencana menukar mobil lamanya dengan yang baru. Ketika masuk ke dalam showroom dan bertemu dengan seorang sales cantik bernama Adela, Josh langsung jatuh hati. Setelah memilih mobil dan saat serah terima kunci, Josh memberanikan diri mengajak Adela berkenalan. Ternyata Adela juga tumbuh di keluarga petani. Karena merasa cocok, dengan gugup Josh mengajak Adela kencan pada akhir pekan. Adela pun setuju, tapi dia harus meminta izin ayahnya dulu. Malam minggu pun tiba. Sesuai janji, Josh datang ke rumah Adela. Awalnya dia percaya diri bahwa pasti diizinkan. Tapi ketika Adela bilang kalau ayahnya galak, tiba-tiba lutut Josh lemas. Saat masuk ke rumah, karena ini pertama kalinya Adela membawa seorang pria ke rumah, Josh pun diinterogasi oleh kakak-kakaknya. Tak lama kemudian, ayah Adela pulang. Melihat Josh tanpa basa-basi, ayahnya langsung melarang putrinya untuk pacaran. Kalau mau ketemuan, boleh tapi harus ada ayah, katanya. Mendengar itu, Josh hanya bisa mengangguk-angguk. Besoknya di kantor, ketika disuruh fotokopi berkas proyek Laser X, Josh menyadari ada kesalahan dalam hitungan datanya.
Ia pun segera memberitahu Eric. Tapi karena semua sedang sibuk, Josh inisiatif masuk ke ruang lab dan menyusun ulang data yang salah. Ketika ketahuan, Eric menegur Josh. Namun, Josh berusaha menjelaskan hasil analisisnya sedetail mungkin. Mulai dari kesalahan data laser X hingga hitungan rumus yang berhasil dia pecahkan. Di situ Eric pun kagum. Ia tidak menyangka Josh mampu memecahkan masalah rumus laser X yang sangat sulit. Berkat kejeniusannya itu, Eric mengajak Josh untuk bergabung ke dalam tim proyeknya. Dengan senang hati, Josh pun bersedia. Beberapa bulan kemudian, setelah diangkat menjadi karyawan tetap, Josh memberanikan diri melamar Adela. Singkat cerita, 6 tahun setelah menikah, Josh dikaruniai 2 orang anak. Dia juga sudah naik jabatan menjadi kepala proyek. Pagi itu, ketika sedang memimpin rapat, Eric memanggilnya dan memberitahu bahwa saat ini Amerika dan Rusia sedang bekerja sama mengembangkan proyek PLTN di Siberia. Kenapa Josh tidak coba jadi pengawas proyek di sana? Jika proyeknya sukses, cepat atau lambat Josh pasti akan dipanggil oleh NASA, kata Eric. Mendengar tawaran itu, Josh tidak langsung menjawab. Malamnya sepulang kerja, Josh kaget melihat Adela sudah menunggunya di meja makan. Lalu menunjukkan surat-surat balasan dari NASA. Adela marah, kenapa selama ini Josh tidak pernah cerita kalau mau jadi astronot. Jika mimpi itu terwujud, artinya Josh akan pergi keluar angkasa dan meninggalkan keluarga untuk waktu yang sangat lama. Adela pun ngambek dan menyuruh suaminya pergi ke warung untuk membeli Pampers. Sepulang dari warung, Josh pun mampir ke rumah Beto terlebih dahulu. Dia curhat tentang pertengkaran barusan. Dari dulu, Josh memang sengaja merahasiakan cita-citanya. Karena dia tahu tidak semua orang bisa mengerti. Jadi lebih baik dia berjuang sendiri. Lagi pula, semua orang pasti akan tertawa kalau tahu ada anak buruh tani miskin yang ingin menjadi astronot. Beto pun mencoba menyemangatinya. Tidak ada yang salah dengan anak seorang buruh tani. Harusnya Josh bangga punya mimpi besar. Bayangkan jika suatu saat nanti Josh benar-benar jadi astronot, pasti seluruh dunia akan terinspirasi dengan kisah anak buruh tani yang berhasil terbang ke luar angkasa. Jangan khawatir soal berantem dengan Adela tadi, itu paling cuma masalah komunikasi. Tinggal minta maaf saja, lama-lama Adela juga akan mengerti. Setelah pulang ke rumah, sesuai saran Beto, Josh pun meminta maaf kepada istrinya karena selama ini telah merahasiakan cita-citanya. Dia berjanji tak akan ada lagi rahasia. Melihat ketulusan suaminya, Adela pun luluh. Dia mengatakan bahwa dia akan mencoba mengerti dan mendukung Josh. Adela lalu menyarankan seleksi astronot itu banyak saingannya. Kenapa tidak coba ikut kursus agar punya keahlian lain dan bisa lebih unggul dari para pesaingnya? Aku ikhlas kok, uang tabungan kita dipakai untuk biaya kursus. Mendengar dukungan istrinya, Josh pun merasa terharu. Besoknya, Josh mulai mengikuti berbagai macam pelatihan. Yeah. Down. One of the guys is a deep sea diver, so diving is key. Running, swimming, triathlon. Talk about a midlife crisis. About that Russian program. Don't laugh at me. No. Vete para allá. You'll be up when you're ready. You know we're still on the ground, right? And then get even better. Tahun demi tahun berlalu, pelatihan demi pelatihan telah Josh jalani. Namun sampai sekarang masih belum ada kabar baik dari NASA. Hingga suatu malam, karena teringat saran dari Eric, Josh meminta izin kepada Adela untuk bekerja sebagai pengawas proyek PLTN di Rusia.
Selain bisa mendapatkan sertifikat, dia juga bisa berlatih bahasa Rusia agar CV lamarannya lebih bagus. Tanpa pikir panjang, Adela langsung mengizinkannya. Belum ada kabar. Besoknya, Josh pun berangkat ke Rusia. Beberapa bulan kemudian, lowongan kerja di NASA kembali dibuka. Gara-gara lamarannya selalu ditolak, Josh memberanikan diri pergi ke Washington DC untuk datang langsung ke kantor NASA. Ketika bertemu dengan kapten pilot, Josh menyerahkan lamarannya sambil memperkenalkan diri dan mengatakan kalau tujuannya datang ke sini adalah untuk membuktikan bahwa dia layak diterima. Selama 10 tahun terakhir, dia telah belajar banyak keterampilan dan tidak memiliki orang lain. Josh menegaskan, "Saya tidak akan menyerah. Silahkan kapten menolak lamaran saya sebanyak apapun. Tapi setiap tahun, saya pasti akan datang kembali." Melihat kesungguhan itu, kapten pun kagum. Untuk 1 bulan setelah tugasnya di Rusia selesai, saat Josh sedang berpesta bersama keluarga, ada surat balasan dari NASA. Ketika membaca isi surat, Josh pun terdiam mematung. Dengan gemetar, Josh memberitahu Adela bahwa dia akhirnya diterima. Beberapa hari kemudian, Josh pindah rumah ke Washington DC agar lebih dekat dengan tempat kerja. Di hari pertama kerja, kapten pilot NASA berpidato memberi sambutan untuk para pilot dan astronot baru. Setelah sambutan, seorang pilot senior bernama Kalpana mengajak anak-anak baru berkeliling untuk mengenalkan fasilitas-fasilitas di NASA. Keesokan harinya, semua pilot pun mulai dilatih. What trying to accomplish here is danger. It's about the body is imperative. There to assist you if needed. Don't fight the suit, Hernandez. Take him out. Setelah berhari-hari menjalani pelatihan, Josh selalu mendapatkan nilai paling rendah dibandingkan pilot lain. Suatu siang, selesai latihan menyelam, Josh mendapat telepon yang menggambarkan bahwa Beto meninggal dunia. Setelah pemakaman, Josh pun merenung sendirian di kamar Beto. Di tengah kesedihan, putri Beto menghampirinya dan bercerita bahwa sebenarnya selama ini ayahnya sangat bangga kepada Josh. Ayahnya selalu berharap suatu saat nanti bisa menyaksikan Josh terbang ke angkasa. Namun ternyata takdir berkata lain. Keesokan harinya, Josh kembali berlatih. Kali ini dia berlatih menerbangkan pesawat jet bersama dengan kapten. Awalnya semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba sinyal pesawat error. I'm trying, sir. Fuck! We're at 3 o'clock, sir. We got traffic on your right. That's a 959. Yang beruntungnya, Josh dan kapten selamat. Akibat kejadian itu, kapten marah dan memperingatkan bahwa jika nilainya terus-menerus turun, Josh akan dikeluarkan dari NASA. Malamnya, sebelum pulang kerja, Josh mampir ke kantor Kalpana, si pilot senior, untuk meminta saran. Josh mengaku walaupun sudah berlatih sekeras apapun, hingga kini belum ada perkembangan. Melihat Josh yang putus asa, Kalpana berusaha menyemangatinya. Dia bercerita bagaimana pengalamannya saat terbang ke luar angkasa. Di atas sana, bumi terlihat sangat indah. Atmosfernya, warnanya, pokoknya semuanya indah banget. Tapi demi bisa menyaksikan keindahan itu, butuh perjuangan dan rasa sakit. Cerita Kalpana barusan membuat semangat Josh kembali. Kalpana lalu memberitahu bahwa minggu depan dia akan ditugaskan untuk berangkat ke luar angkasa lagi. Mendengar itu, Josh ikut senang dan tidak sabar ingin merasakannya juga. Esok hari di kolam renang, para pilot pemula berlatih simulasi penyelamatan diri. Namun di tengah latihan, ketika para pilot berhasil menyelamatkan diri, ada satu pilot yang tersangkut. Josh yang sadar bahwa rekannya dalam bahaya pun bergegas menolong. Come on. Sir? Not yet. Let's get him out. Dan beruntungnya, mereka pun selamat. Melihat aksi Josh barusan, kaptennya pun kagum.
Keesokan harinya, subuh-subuh saat sedang jogging, Josh tidak sengaja melihat ada kontrakan kosong. Seketika dia teringat bahwa dulu Adela sempat bercerita kalau dia ingin sekali membuka restorannya sendiri. Demi menyenangkan istrinya, Josh pun menyewa tempat itu. Suatu siang, saat sedang membantu melayani pelanggan, Josh baru ingat bahwa hari ini adalah hari kepulangan Kalapana. Ia lalu buru-buru menonton berita di TV. Namun berita mengabarkan bahwa akibat kerusakan mesin saat melewati atmosfer bumi, roket yang Kalapana naiki pun meledak. Josh pun segera pergi ke lokasi pendaratan. Sesampainya di sana, ketika melihat tim SAR sedang berkumpul mengevakuasi korban, Josh pun syok berat. Besoknya, meski masih berduka, Josh tetap harus fokus. Hari ini adalah hari ujian terakhir, ujian mengoperasikan satelit. Negative, Houston. Jose, you're coming in too hot. I got it, Houston. Jose, your speed. Trust that I got it. Thank you for your patience. Josh pun berhasil lulus karena mendapatkan nilai tertinggi. Dia pun dipanggil oleh Direktur NASA. Saat menghadap, Direktur menjelaskan bahwa NASA berencana meluncurkan roket kedua untuk misi pemeriksaan kondisi satelit. Dari semua kandidat, Josh yang terpilih mendampingi kapten pilot menjalankan misi ini. Bila bersedia, peluncuran roket akan dilaksanakan bulan depan. Mendengar tawaran itu, Josh pun tersenyum senang. Setelah penantian panjang dan perjuangan selama puluhan tahun, akhirnya mimpi untuk terbang keluar angkasa terwujud. Tanpa pikir panjang, Josh pun bersedia. Selesai menghadap direktur, dengan bangga dia menemui Adela di restoran sambil memakai seragam astronot. What do you think? I told him I was going to ask my wife first. That I would ask my wife first, okay? Shuttle Mission Discovery's crew. Mr. Hernandez. Yeah, my parents came to this country. You know, my cousin Beto. Llevarse unas enchiladas al espacio. 1 bulan kemudian, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pagi itu sebelum pergi, Josh berpamitan kepada keluarga besarnya. Dia berterima kasih atas segala pengorbanan dan dukungan keluarganya, hingga dia bisa sukses seperti sekarang. Setelah saling berpelukan, Josh pun berangkat. Keesokan harinya, sebelum peluncuran roket dimulai, Adela berkunjung membawa kejutan untuk Josh. Saat melihat Mr. Young datang, Josh pun kaget. Orang yang pertama kali mempercayai mimpinya ini ada di hadapannya. Di situ, Miss Young pun menunjukkan kertas PR tulisan cita-cita sambil berkata bahwa dia bangga melihat Josh kecil yang kini telah berhasil menjadi astronot. Mendengar itu, Josh pun terharu. Siang harinya, ketika seluruh persiapan selesai, Josh bersama tim astronotnya mulai memasuki roket. And here they come, down the Navy tonight. The operations and checkout building to launch Sturco, pilot Kevin Ford, weather briefing from Mission Control in Houston. Relay stress mitigation. Fuel mix monitoring. We have a go for main engine start. 3, 2, 1, 0. Ignition. And lift off. Number 6.5 miles. Peluncuran roket berjalan lancar. Saat menyaksikan pemandangan dari atas bumi, Josh begitu kagum. Ternyata apa yang dulu Kalapana ceritakan itu benar. Bumi terlihat sangat indah. Josh hanya bisa tersenyum sambil bersyukur. Meski terlahir sebagai anak buruh tani miskin,
Ternyata takdir bisa diubah. Anak buruh tani miskin itu kini menjadi seorang astronot dan terbang ke luar angkasa. Setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.